Ya, oke teman-teman, karena biar efisien waktunya, saya rasa langsung saja ya kita ke materi. Refresh sedikit saja yang kemarin materi pertama, uh, kita belajar tentang ekonomi manajerial. Ya, boleh. Ya, yang perlu diketahui bahwa mungkin ini adalah hal baru ya buat teman-teman karena ini belum dipelajari di semester sebelumnya, bahwa ekonomi manajerial itu satu bisa dibilang cabang ilmu atau kombinasi ya dari ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Jadi terutama ekonomi mikro ya, karena membahas tentang satu organisasi atau individu dalam melakukan pengambilan keputusan atau melakukan optimasi terhadap organisasinya, dibarengi dengan proses-proses planning, organizing, dan fungsi-fungsi manajerial lainnya. Gitu. Jadi kombinasi akan itu. Dan di dalamnya tentu saja ada bagaimana kemudian seorang decision maker dalam membuat atau memproses keputusan yang pada akhirnya keputusan itu akan berdampak positif terhadap organisasinya yang dibawanya atau secara individu untuk kebaikan di masa yang datang. Oke, mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini gitu ya. Jadi masing-masing merasa punya kepentingan, masing-masing kelompok merasa pendapatnya paling benar, masing-masing kelompok merasa keputusannya paling tepat. Jadi yang kanan, yang kiri pengennya program ini, yang kanan pengennya program ini gitu. Ini dan itu gitu. Dalam kondisi kayak gini, saya rasa mereka belum belajar ekonomi manajerial gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya cuma rebutan tanpa kemudian melihat bahwa ada resiko di sana. Ketika dia jatuh, di bawah ada buaya ya, yang itu resiko sekali buat keselamatan mereka. Jadi sudah selayaknya setelah kita belajar ini, tidak ada lagi hal-hal semacam ini. Semua keputusan yang dibuat kita harus berdasarkan data dan terukur. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin kenalan dulu nih, memperkenalkan gadis cantik ini. Saya rasa biar teman-teman seger ya. Ini adalah namanya Mbak Kristal Wijaya. Beliau ini adalah Vice President di Business Intelligence di Gojek. Jadi Gojek itu punya satu departemen namanya Business Intelligence. Apa sih kerjaannya gitu ya? Jadi di Business Intelligence ini mereka memproses sebuah data, yang kemudian data ini akan dikirim ke manajer, ke decision maker, pembuat keputusan untuk menentukan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Jadi Mbak Kristal ini dia tahu tuh bisa ngebaca perilakunya orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia itu misalnya di GoFood ya, yang pengguna GoFood, melalui itu dia bisa tahu nih kapan orang-orang Indonesia itu makan siang, kapan orang-orang Indonesia itu kebanyakan sarapannya apa atau makan siangnya apa. Nah ini Mbak Kristal ini tahu. Jadi kalau pengen tahu banyak tentang karakteristik Indonesia gitu ya, itu tanya Mbak Kristal makanan favoritnya apa, yang paling diburu apa, dan yang restoran paling terkenal yang paling banyak orderannya itu restoran apa, rumah makan apa, ini Mbak Kristal ini tahu. Nah, data-data ini yang kemudian diproses, yang kemudian dikirim ke pihak yang membuat keputusan untuk pengambilan keputusan dalam di Gojek. Apakah dia akan
misalnya expand ke daerah memperluas expand, atau kemudian dia harus apakah dia akan masuk ke satu negara tertentu ya. Seperti yang kita ketahui, Gojek sekarang sudah ada di 5 negara, ada di Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Terakhir katanya mau masuk ke Malaysia, tapi masuk kontroversi gitu ya. Saya nggak tahu udah masuk atau belum. Nah, untuk masuk ke negara-negara tersebut, nah itu juga butuh data. Untuk membuat keputusan apakah kita akan membuka kantor atau office atau expand bisnisnya ke Malaysia atau negara-negara lainnya, itu juga butuh data yang kemudian itu juga butuh sebuah keputusan yang memang sudah terukur gitu. Jadi itu intermezzo saja. Jadi pengambilan keputusan apa sih? Menurut beberapa ahli bahwa kalau menurut Suharnan bahwa pengambilan keputusan itu tentang proses memilih dan menentukan tentang berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tak pasti gitu ya. Jadi memilih beberapa alternatif dalam situasi yang tidak pasti. Kayak seperti sekarang ini ya, saat-saat pandemi kayak gini. Sementara menurut Simon, bahwa pengambilan keputusan itu adalah bentuk dari pemilihan dari berbagai macam alternatif yang mungkin bisa dipilih mana yang paling terbaik alternatifnya, kemudian diproses jadi sebuah mekanisme tertentu dengan harapan akan mendapatkan atau menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Ya, sorry. Ya, contohnya misalnya tadi ya kayak di Gojek. Gojek itu akan expand ke negara Malaysia dulu atau mungkin ke Singapura dulu. Nah, itu kan alternatif ya. Nah, kira-kira mana yang paling terbaik alternatifnya berdasarkan data yang sudah diproses. Ya, kurang lebih pengambilan keputusan adalah proses pemikiran atau tentang memilih alternatif yang pada akhirnya untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai suatu masalah gitu demi kepentingan organisasi kalau memang dia seorang manajer di organisasi gitu. Langsung saja. Decision maker atau proses decision making, pembuat keputusan itu nggak melulu soal organisasi ya. Ini berlaku buat siapapun. Dari level eksekutif misalnya dia harus memutuskan apakah dia akan expand atau tidak, apakah dia akan mengganti presiden direkturnya atau tidak, di jajaran direksinya, dalam rapat umum pemegang saham, atau di kalangan manajer, apakah dia harus menjual produk lebih banyak atau mungkin mengembangkan produk baru. Selalu banyak alternatif dan selalu banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih, dan pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan itu yang disebut sebagai decision making. Kita harus memilih mana dari pilihan-pilihan atau alternatif itu yang akan memaksimalkan keuntungan atau menguntungkan atau memaksimalkan nilai perusahaan, atau justru meminimalisir kerugian atau minimize. Pun di kalangan karyawan gitu ya, itu juga decision making juga diciptakan di sana. Misalnya tentang bagaimana karyawan memilih pekerjaan yang harus dilakukan mana dulu gitu ya, harus memilih mengerjakan laporan dulu atau memilih yang lain, itu juga butuh keputusan. Begitu juga dengan individu ya, kita sebagai individu, sebagai manusia juga tiap hari, setiap waktu juga selalu dihadapkan pada keputusan-keputusan, betul ya? Nggak usah jauh-jauh, seperti malam ini saja gitu ya. Apakah akan ikut kuliahnya pada Aspar atau enggak, itu juga sebuah keputusan gitu ya. Apakah saya akan ikut kuliah atau saya tidak ikut kuliah, atau kerja atau lembur dan sebagainya, itu juga sebuah keputusan yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya, berdasarkan hitungan-hitungan atau kalkulasi yang sudah dihitungkan secara matang. Atau mungkin sebagai individu tentang membuat keputusan lain, misalnya Mas Bams gitu, Mas Bambang gitu ya, setelah lulus mau nikah atau mau kerja gitu, itu juga keputusan. Mau melamar pacarnya atau kemudian memilih mencari yang lain, itu juga sebuah keputusan dalam hidup gitu ya. Dan dulu kan nikahnya. iya. Dan apapun keputusan teman-teman, apapun keputusan yang teman-teman buat gitu,
Yang pasti itu tidak akan kita bisa hindari ya, gitu. Yang pasti pastikan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang memang sudah terukur dan menguntungkan gitu ya. Itu highlight-nya itu. Nah, prosesnya ini dalam suatu proses pengambilan keputusan, yang pertama menetapkan tujuan. Ini kita mau buat keputusan apa nih, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi persoalan, mungkin di sini. Ya, menentukan tujuan dan sasaran, gitu ya, untuk menentukan hasil yang harus dicapai, kira-kira ukurannya apa dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi persoalan, masalah, ya jika tidak ada persoalan maka tidak perlu ada keputusan gitu. Masalahnya adalah penjualan menurun nih misalnya. Kalau penjualan menurun berarti harus membuat keputusan yang itu akan menyelesaikan masalah, karena penjualan menurun itu masalah gitu ya. Kita kembali ke ini kok lama ya, aduh, delay. Sinyalnya mungkin. Ya sebentar teman-teman, ini saya next slide-nya kok agak delay lama ya. Ya sambil menunggu, jadi ya kurang lebih bahwa keputusan-keputusan itu akan dihadapi oleh setiap kalangan, baik individu, apalagi teman-teman di sini seolah posisikan sebagai seorang decision maker, pembuat keputusan, entah sebagai manajer atau sebagai individu yang akan dihadapkan pada alternatif-alternatif yang begitu banyak, pilihan-pilihan yang begitu banyak, dan teman-teman harus menggunakan intuisinya, harus menggunakan dasarnya untuk memilih alternatif-alternatif yang paling tepat dan paling efisien agar tujuan perusahaan tercapai atau ya. Kemudian setelah memilih alternatif, langkah yang ketiga adalah mengembangkan alternatif tersebut. Dari misalnya ada plan A dan plan B. Plan A ini kalau diambil, resikonya apa sih? Konsekuensinya apa sih? Impact-nya apa sih gitu ya. Kemudian plan B itu kalau diambil itu sama konsekuensi, resiko, dan impact-nya itu apa sih? Terhadap perusahaan, terhadap individu gitu ya. Nah, itu namanya mengembangkan alternatif. Kemudian dievaluasi. Ternyata dari hasil evaluasi itu, hasil pengembangan tadi dievaluasi, ternyata yang paling menonjol, yang paling memungkinkan untuk diambil, dan paling minim resikonya adalah plan A. Maka itulah yang harus kita ambil. Dan itu ada di poin kelima, memilih alternatif. Kemudian setelah dipilih alternatif, kemudian diimplementasikan, dilaksanakan, kemudian setelah itu dievaluasi, ya dikontrol apakah alternatif tersebut yang kita pilih itu sudah menguntungkan atau tidak, sudah maksimal atau tidak. Kalaupun tidak maksimal ya di mana? Nah, ini ilmu manajemen ini kemudian berperan di sini untuk monitoring, kontrol, karena ketika ada ketidakberesan, berarti ada something di sana. Itu yang harus dievaluasi. Ya, kemudian, ya silakan. Ya maaf, ini kayak step-stepnya nggak jauh beda kayak QCC ya mungkin ya Pak, kayak di perusahaan ya Pak? QCC? Ya. Ya, oke. QCC, prosesnya hampir sama, tapi itu lebih spesifik. QCC itu kan adalah bagian dari programnya TQM. Teman-teman tahu TQM nggak? TQM itu Total Quality Management. Jadi Total Quality Management ini adalah satu sistem manajemen yang memastikan bahwa produk itu punya kualitas. Salah satu klausulnya adalah tentang continuous improvement. Continuous improvement adalah perbaikan yang berkesinambungan, perbaikan yang berkelanjutan secara kontinu gitu. Nah, perbaikan menjadi produk ini nggak boleh stuck di sini nih, harus ada pengembangan,
harus ada perbaikan di sana sini. Dan salah satu tool-nya adalah ya QCC, Kaizen, gitu-gitu. Itu namanya continuous improvement. Ya sama, harus planning, latar belakang, kemudian problemnya apa, gitu kan. Kemudian nanti dievaluasi dan sebagainya. Gitu. Gitu ya Mas Roni. Mas Roni kok tahu QCC? Kerja di mana? Di PT Otik, Pak. Di mana? PT Otik. Di kawasan mana tuh? Kawasan Eji, Pak. Oke. Sering bikin ya? Boleh nanti kalau sering bikin kita diskusi tentang QCC boleh. Saya juga ada beberapa ada project-project tentang QCC maupun improvement-improvement yang lain gitu. Ya, lanjut ya. Oh ya, sorry. Makasih, Ini Pak. ya. Jadi keputusan itu juga ada beberapa tipe. Ada keputusan yang terorganisir atau terprogram atau terstruktur. Nah, ini mungkin relatif lebih mudah untuk kita ambil keputusannya. Kita mau apa nih? Karena udah terbiasa gitu. Udah terplanning. Misalnya apa? Tentang bagaimana memberikan gaji karyawan gitu ya. Itu kan sesuatu yang rutin gitu ya. Jadi itu namanya keputusan terprogram atau terstruktur. Kemudian tipe yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram. Nah, ini harus case-case khusus gitu. Jadi kebalikan dari keputusan yang terprogram. Nah, contohnya apa? Misalnya perusahaan produk makanan menangani produk yang jatuh atau claim market gitu ya di pasar, dan tentang klaim-klaim masyarakat lainnya, baik klaim produk, klaim market. Oh, ternyata ini reject nih, kok bisa sampai ke market misalnya gitu. Nah, itu case-case khusus yang merupakan tipe-tipe keputusan yang tidak terstruktur. Kita tidak menyangka itu akan terjadi, walaupun kita bisa memprediksi, tapi tidak bisa memprediksi itu kapan itu terjadi gitu. Yang terjadi dan jenisnya seperti apa. Nah, itu. Karena itu butuh case khusus, atau mungkin dapat aduan dari masyarakat tentang misalnya pencemaran lingkungan, pencemaran limbah gitu dari masyarakat, dapat demo gitu sebagainya. Itu kan hal-hal yang, dan itu kan manajer kemudian atau pemimpinan perusahaan harus membuat keputusan-keputusan yang berani dan short term gitu. Saat itu juga harus ambil keputusan apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk ngasih win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya win, menang gitu ya. Masyarakatnya juga merasa dipuaskan, kita juga nggak rugi-rugi amat gitu bahasanya. Jadi seorang manajer harus siap ketika dalam situasi seperti ini, harus bisa memberikan win-win solution. Nah, ini tipe-tipe keputusan yang tidak terstruktur atau tidak terprogram. Kemudian yang ketiga ada tipe-tipe keputusan yang setengah terstruktur ya. Ini biasanya ya dilakukan, ya ini agak rumit sih sebenarnya, dan biasanya jarang terjadi. Kebanyakan yang kalau nggak terstruktur atau enggak yang enggak, atau yang terstruktur. Nah, ini kasus ini jarang ditemukan. Ya. Kemudian setiap pengambilan keputusan kita selalu dihadapkan pada 3 hal. Yang pertama adanya kepastian. Kalau ada kepastian ini sih udah enak nih ya. Oh, kita biasanya baik sebagai individu maupun sebagai manajer sudah tahu nih data-datanya kayak gimana gitu, sehingga itu jadi modal untuk membuat keputusan karena ada kepastian di sana. Ada juga resiko yang harus kita hadapi, ya kita nggak tahu resikonya seperti apa. Nah, ini juga kita nggak terbantahkan, kita akan dihadapkan pada resiko. Dan yang paling nggak enak adalah ketika keputusan itu dihadapkan pada ketidakpastian. Misalnya apa? Misalnya kayak sekarang nih, pandemi. Siapa yang prediksi sebelumnya kalau pandemi ini akan terjadi di tahun ini gitu ya. Jadi banyak sekali acara-acara yang sudah planning akhirnya bubar, akhirnya nggak batal. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang harusnya expand, membuat pabrik baru, bikin produk baru atau sebagainya harus batal gara-gara pandemi kayak gini. Nah, ini sebagai decision maker atau sebagai pembuat keputusan atau sebagai manajer harus bisa mengukur dan memilih alternatif kalaupun itu gagal harusnya seperti apa. Gitu. Nah, ini jadi nggak usah heran, nggak usah kaget dengan ketidakpastian seperti sekarang ini. Gitu.
Nah, itulah tantangannya. Kemudian, bagaimana sih kita bisa membuat keputusan dengan tepat atau membuat keputusan dengan efisien dan tepat gitu ya? Ada dua cara. Pertama dengan cara kualitatif melalui alat secara kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Nah, kualitatif ini biasanya dengan intuisi, ya. Nah, ini menurut saya sih intuisi ini nggak semua orang punya itu gitu. Misalnya saya harus beli saham atau menjual saham misalnya. Nah, itu butuh intuisi yang kuat tuh, kayak gitu-gitu ya. Dan saya rasa nggak semua orang punya intuisi yang bagus. Kemudian fakta, nah fakta ini gampang ya, kalau ya ada fakta yang bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, ini mudah. Kemudian pengalaman, kejadian di masa lalu, mungkin data masa lalu, dan itu bisa dijadikan untuk dasar pengambilan keputusan atau alat pengambilan keputusan, atau opini atau pendapat ya. Misalnya, lepas jaketnya, lo bukan sebut lagi, lepas jaketnya, lepas gue bilang jaketnya, lepas gue bilang, lepas jaketnya. ini ada apa dengan dia ya? Ya, semoga baik-baik saja ya. Lagi berantem kali sama adenya. Feeling Itu saya tolong kondisi. nanti tolong dikontak ya. Feeling saya kok nggak enak. Itu. Kalau misalkan ada apa-apa panggil sebut nama Hirsi 3 kali aja. Lanjut, yang keempat dengan cara kualitatif adalah dengan opini gitu. Minta pendapat nih, misalnya minta ke dukun gitu, Mbah gitu ya, minta peramal, saya harusnya gimana Mbah gitu ya, Mbah jodoh saya kira-kira datangnya kapan Mbah ya, gitu. Itu kan opini yang kemudian dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian lawannya kualitatif tentu kuantitatif. Nah, ini yang lebih apa ya? Lebih ke hitung-hitungan ya. Jadi nanti, dan ini mungkin akan sedikit saya perdalam, tapi mungkin nggak semua. Mungkin saya akan ke pohon keputusan. Kita akan coba belajar pohon keputusan untuk membuat alternatif yang kemudian kita pilih alternatif tersebut berdasarkan kuantitatif atau angka atau probabilitas. Ya, kalau kualitatif tadi ada intuisi, pengalaman, opini dan sebagainya. Kalau kuantitatif ini ada, saya ambil dua, walaupun nanti saya akan bahas yang satu saja, karena panjang banget teman-teman kalau itu, karena materi kita masih banyak, masih padat ya. Paling tidak teman-teman bisa punya gambaran alat pengambilan keputusan secara kuantitatif. Saya ambil contohnya pohon keputusan. Jadi pohon keputusan ini banyak dipakai oleh manajer-manajer untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Misalnya, ini definitely. Contohnya ini. Misalnya kita mau investasi atau tidak investasi. Kalaupun investasi, kira-kira probabilitas suksesnya berapa? Probabilitas gagalnya berapa? Jelas kalau nggak investasi mungkin resikonya kecil gitu, bahkan nggak ada. Ya bukan nggak ada sih, tapi semua keputusan itu pasti ada resikonya. Cuma relatif kecil ke investasi, tapi kan nggak ada apa-apa, nah itu kan resiko, gitu kan? Atau investasi, ada kemungkinan probabilitas sukses dengan impact keuntungan yang besar, dan ada probabilitas dengan gagal dengan impact atau dampak yang kerugian gitu ya. Nah ini pohon keputusan atau decision tree atau tree diagram biasanya tergantung ya, sebutnya macam-macam. Ini membantu seorang manajer untuk memilih alternatif dalam membuat keputusan. Langsung saja kita ke contoh. Teman-teman, ini kurang 5 menit lagi, ini gimana ya? Saya lanjutkan dulu, tapi nanti kayak tadi aja ya, saya mohon maaf sekali, nanti mungkin saya kasih ke depan, saya nyari alternatif lain kali ya. Iya Pak. Lanjut Kita biar join lagi Pak, nanti ya, join lagi. Ya, lanjut lagi aja Pak. Oke. Ya, saya kasih contoh. Ini ada studi kasus, sebuah produk yang berada pada tahap pengembangan atau development mempunyai probabilitas 0,65 untuk diperbarui. Dan jika berhasil,
diperbarui, produk ini mempunyai probabilitas 0,9 untuk laku di pasar atau laris. Namun jika produk tidak berhasil diperbarui, ya, probabilitas menjadi lakunya itu cuma 0,2%. Ya, saya baca ulang lagi biar teman-teman. Karena nanti kita akan masuk ke diagram. Jadi produk ini punya dua alternatif, mau dikembangkan atau tidak dikembangkan, ya. Ketika dikembangkan, probabilitasnya 0,65 jika berhasil. Jika gagal diperbarui, maka cuma 0,9 lakunya gitu. Namun jika tidak diperbarui atau produknya masih itu aja gitu ya, itu probabilitasnya probabilitas lakunya cuma 0,2. Pertanyaannya adalah gambarkan diagram pohon keputusan. Pertama, kemudian kedua, berapa probabilitas produk yang laku gitu ya, baik dikembangkan maupun tidak dikembangkan. Oke, kita masuk langsung ke jawabannya. Ya. Jadi teman-teman harus bikin diagram seperti ini ya. Pertama, bentuknya kotak seperti ini. Ini kita ada punya pengambilan keputusan mau mengembangkan produk gitu ya. Produk yang pertama, grafik yang pertama yang mengarah ke atas ini adalah produk yang diperbarui. Kita kasih simbol P dalam kurung B. Itu kita produk dalam diperbarui. Probabilitasnya tadi adalah 0,65 ya. Kemudian cabang kedua ya, ini sebenarnya cabang karena pohon ya. Cabang yang kedua adalah produk yang tidak diperbarui. Kita kasih simbol saja P dalam kurung TB tidak diperbarui. Ya. Di soal nggak disebut berapanya, tapi karena di soal disebut 0,65 yang diperbarui, otomatis yang tidak diperbarui probabilitasnya adalah 0,35. Kenapa? Karena cuma dua alternatif. Artinya alternatif pertama dan kedua itu jumlahnya harus 100% atau 1. Ya, 0,65 sama ditambah 0,35 ini jumlahnya 1 ya, atau 100% kalau dijadikan persentase. Jadi begitu. Ya, walaupun nggak disebutin soal, 0,35 ini otomatis. Karena kalau ini 0,65, berarti yang satunya adalah tinggal dikurangi 1. Ya. 1 dikurangi ini, gitu ya. Berarti ini. Oke, kita ke cabang yang diperbarui dulu. Produk yang diperbarui. Produk yang diperbarui, ya, probabilitas larisnya atau lakunya itu sebesar 0,9. Tadi di soal ya, 0,9. Ini sama. Berarti probabilitas produk yang diperbarui, yang laku itu probabilitasnya 0,9. Kalau yang nggak laku berapa? Berarti sama. Harus jumlahnya 1. 1 dikurangi 0,9. Sama dengan 0,1 atau 0,10 gitu ya. 0,90 1 dikurangi 0,90 sama dengan 0,10 gitu ya. Atau 0,1 sama aja. Jadi begitu ya. Jadi setiap cabang itu jumlahnya harus 100% atau 1 gitu. Ya. Ya. Kemudian kita cabang yang tidak diperbarui, ini akan stop nih teman-teman, mohon maaf. Cabang produk yang tidak diperbarui karena tadi probabilitas 0,35 itu sisa dari 1 dikurangi ini. Di soal produk yang tidak diperbarui, probabilitas lakunya atau lakunya ya, larisnya itu 0,2. Ini ada di soal gitu ya. Berarti produk yang tidak diperbarui, yang tidak laku itu 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Kita simbolkan saja produk laku dalam. Ya, teman-teman, kemudian pertanyaannya adalah berapa probabilitas produk yang laku, gitu kan? Nah, teman-teman bisa melihat teman-teman bisa menjawab itu dengan melihat diagram pohon yang sudah kita gambar, yang sudah digambar di samping. Ya, kita lihat cabang produk yang laku ya, baik produk yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Kita fokus satu-satu dulu. Dari produk yang dikembangkan dulu ya. Dari cabang produk yang dikembangkan, kemudian kita cabang ke produk yang laku ya. Produk yang dikembangkan probabilitasnya sebesar 0,65, kemudian produk yang laku sebesar 0,90, maka itu tinggal dikalikan saja teman-teman. Nah, hasilnya adalah 0,0585 ya, seperti yang tampak di slide.
Kemudian kita mencari produk laku selanjutnya yang tidak dikembangkan. Kita fokus ke cabang produk yang tidak dikembangkan. Kemudian kita arahkan garisnya ke produk yang laku. Ya, probabilitasnya sebesar 0,20. Ya, kita kalikan saja hasilnya 0,070 gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan saja teman-teman ya, dari 0,585 ditambah 0,070, maka hasilnya adalah sekian. Kemudian bisa kita presentasikan dalam bentuk persentase ya, kita kalikan saja 100, maka hasilnya 58,5%. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas produk yang laku di pasar itu baik yang akan dikembangkan maupun tidak sebesar 58,5%. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau produk yang tidak laku? Berapa probabilitas produk yang tidak laku? Kita juga bisa menghitung dari melihat diagram pohon ini. Ya, kita fokus ke produk yang tidak laku, baik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan. Ya, dari fokus di cabang yang dikembangkan dulu, yang tidak laku, ya, tinggal dengan metode yang sama, tinggal dikalikan saja. Ya, hasilnya ini tinggal yang tertera di slide. Kemudian yang tidak dikembangkan juga sama, fokus yang tidak laku tinggal dikalikan saja. Kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa ikut menghitung juga ya di rumah sambil menonton video ini. Nah, sebagai decision maker pastinya kita akan mencari atau memilih alternatif atau membuat keputusan berdasarkan probabilitas yang paling tinggi. Nah, itu yang kemudian kita ambil sebagai pilihan ketika kita menjadi seorang pembuat keputusan atau decision maker. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat dan mencerahkan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.